Nah, ini sebenarnya udah siloka ya. Dari 2022, sekarang udah 2023, makin marak yang memainkan permainan lato-lato. Berarti di sini sudah terlihat bahwa waspada di 2023 ini sampai 2024 ke depan itu akan terjadi banyak pertikaian moneter ekonomi dan juga akan banyak sekali orang yang menjadi korban jiwa dalam suatu musibah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Ya sahabat IMP, mungkin kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Neng. Ya, mungkin abang jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini ingin bertanya ya tentang beberapa tema. Insya Allah mungkin kalau ada izin Allah saya akan menjawab semampunya saya. Ini gimana sih? Ini gimana nih? Ini dua. Nah ini contohnya lah. Gini. Ini. Bang Akri aja yang main. Udah biarin. Ini masukin. Nih. Yang tangan kita gede ini sih. Oh gitu. Nah, ya langsung bawain. Iya. Ayo langsung siap. Nah ini juga nih Neng. Ini lato-lato nih belakangan ini kan rame. Sampai pagi, siang, sore, malam kedengar suara tak-tok. Ini lato-lato. Sampai kadang sampai jam 1, jam 2 malam ada yang main ginian. Saya mikirnya setan lato gitu kan, setan lato-lato. Fenomena ini memang seperti apa sih Neng kalau Neng lihat? Apakah memang ini suatu kerinduan orang akan masa lalu yang permainan seperti ini udah ada, cuman sekarang agak sedikit berbeda atau seperti apa Neng lato-lato ini? Jadi gini, kalau untuk lato-lato itu kan bahasa Bugis ya. Jadi sebenarnya ini adalah permainan yang memang berasal dari Bugis. Pada saat itu sudah ada sebenarnya pada masa Yunani gitu kan. Cuman pada saat itu yang bulat-bulatnya itu dibuat dari kaca, bukan dari plastik kayak gini. Nah, dulu pernah ada seorang permaisuri yang memang asli dari Yunani yang mempunyai permainan lato-lato. Nah, lato-lato itu sebenarnya dulu bukan permainan tetapi simbol. Di saat permaisuri tersebut memainkan lato-lato itu memberikan simbol dan petunjuk kepada masyarakat akan adanya pertikaian, akan adanya moneter keuangan, dan juga akan adanya banyaknya korban jiwa yang akan meninggal dengan salah satu musibah besar. Nah, ini sebenarnya udah siloka ya. Dari 2022, sekarang udah 2023, makin marak yang memainkan permainan lato-lato. Berarti di sini sudah terlihat bahwa waspada di 2023 ini sampai 2024 ke depan itu akan terjadi banyak pertikaian moneter ekonomi dan juga akan banyak sekali orang yang menjadi korban jiwa dalam suatu musibah besar. Gitu. Oh berarti ada pertanda nih. Pertanda antara kubu A, B atau ada saling pertikaian bentuk simbol itu kali. Bisa jadi. Karena ini kan menjelang Pilpres juga ya. Karena dulu pada saat di zaman Yunani, permaisuri tersebut memainkan lato-lato saat mau adanya pergantian raja. Dan ini pun juga pas di 2022 kan munculnya ya. Betul. Pas 2 tahun mau adanya Pilpres. Nah, sekarang udah maju ke 2023 makin marak. Sedangkan sebentar lagi udah mulai menjelang Pilpres. Waspada aja. Berarti kayak pertanda gitu, kayak memberikan ya pertanda juga buat masyarakat, cuman kan ngertinya kan orang ini permainan kan. Sebenarnya bukan permainan sih, itu adalah simbol dari bangsa Yunani untuk memberikan petunjuk kepada masyarakatnya pada saat itu. Kalau dulu kan bunyinya teng karena dari kaca. Gitu. Kalau sekarang kan dibuat dari plastik. Itu disangkanya mainan, padahal bukan. Terus kan ini di dalam bangsa Yunani gitu kan, lato-lato ini masuk ke dalam kitabnya Chorus. Chorus itu adalah kitab di mana banyak sekali kayak simbol-simbol, misalkan lato-lato gitu kan, lonceng, terus patung. Nah, di situ di dalam kitab tersebut memang itu tercantum adanya lato-lato itu adalah bulat itu adalah dunia yang memang akan diadu, berarti itu berbenturan. Nah, contoh kalau lonceng itu berbunyi berarti pertanda adanya kesuksesan. Kalau misalkan patung itu pertanda adanya kebekuan di dalam
perekonomian. Jadi sebenarnya di dalam Yunani dulu gitu kan ya, banyak sekali simbol-simbol yang bisa dijadikan petunjuk untuk orang banyak. Nah, selain ini nanti mungkin bertahap ada simbol-simbol lain yang akan ada. Karena kalau yang Neng lihat sih di 2025 ke atas saat presiden yang baru menjadi seorang pemimpin gitu ya, itu kan bertahap, gak akan langsung gitu. Nah di 2025 akan terlihat adanya sedikit kesuksesan untuk orang banyak, kesejahteraan untuk orang banyak, yaitu nanti simbolnya akan banyak sekali orang-orang yang memang viral memainkan permainan lonceng. Oh, ini sekarang masih lonceng. Setelah itu akan ada lagi contoh, misalkan udah lengser nih presiden yang akan datang gitu kan. Nah nanti kan diganti dengan presiden baru, nanti akan banyak sekali orang-orang yang memang banyak memainkan atau membeli boneka patung. Nanti akan ada masanya juga adanya kebekuan ekonomi yang memang lebih parah dari tahun 92 gitu. Berarti dulu telolet ada udah klakson telolet. Iya bener, waktu klakson telolet bener, orang-orang semua jadi telolet, hilang akal sehat, hilang akal pikirnya. baru mau ditanyain. Betul, jadi segala sesuatu yang muncul di permukaan, di muka bumi ini, itu menandakan simbol akan adanya, bertanda akan terjadi sebenarnya. seperti apa gitu. Berarti pengaruh juga ke ekonomi. Kalau dilihat dari kalau kemarin kan bergemur kan resesi ekonomi di 2023 nih, lumayan berpengaruh nih, yang bikin orang jadi ketakut kehilangan pekerjaan, pemasukan yang akan benar-benar jatuh. Terjadi ya? Atau mungkin masih sama aja tahun kemarin? Agak parah tahun sekarang sih sebenarnya kalau untuk dalam masalah ekonomi ya, karena ini masyarakat akan menjadi korban yang dimana perekonomian itu yang harusnya dirasakan oleh masyarakat itu indah gitu kan, makmur, tapi malah dipakai untuk kepentingan politik. Akan lebih. Tapi kan dunia ini ya semua ya, tetap ada yang mengaturnya dengan katanya ada satu atau apa kalau disebutnya dulu Illuminasi gitu. Ya, mengatur keuangan dunia. Tapi waspada juga sih, bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi di beberapa negara lainnya itu akan terjadi juga sebenarnya. Seperti Perang Dunia Ketiga. Mungkin nanti akan muncul di televisi ya berita-beritanya bahwa adanya peperangan gitu. Memang sih kalau di Indonesia nggak akan terlalu parah, karena hanya kekisruhan saja. Cuman di beberapa negara lain itu akan adanya perang dunia. Dan tetap berpengaruh juga Berpengaruh dan berdampak juga ke dalam ekonomi permasyarakatan di Indonesia. Berarti ini lato-lato ini nanti dengan sendirinya akan redup Dan hilang berganti lagi dengan yang baru. Betul. Berganti lagi dengan yang baru. Tapi sebenarnya ada artinya gitu kan. Seperti motor itu lampu kan tahun berapa itu, Bro? Masa harus pakai lampu kan dulu. Akhirnya harus pakai lampu. Semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu secara tidak langsung simbol juga kan, kenapa sih yang harus memakai lampu gitu kan, ya untuk menerangi aja. Karena kalau misalkan contohnya siang nggak memakai lampu kan kebanyakan orang-orang juga banyak yang gelap mata gelap hati. Ya sahabat IMP, mungkin untuk tema yang pertama kita bahas 2 tema ya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas tema yang lainnya. Mungkin untuk sekarang saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.